يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali di program Teman Berbuka ya, di hari ke-6 bulan puasa kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran, kesehatan, tetap semangat ya. Ini masih 10 hari pertama di bulan Ramadan, semoga kita bisa istiqomah, menambah, memperbanyak amalan nafilah dan juga menyempurnakan amalan wajib, karena balasan dari amalan-amalan tersebut sangat dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini balasannya langsung dari Allah SWT, spesial ya. Jadi oleh karena itu Ramadan Mubarak makin berkah dengan Islam kafah ya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang selalu istiqomah menjadi para pembela dan pejuang Islam hingga yaumil akhir. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di program Teman Berbuka, kita akan melanjutkan tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu bertemakan Ramadan Pengokoh Keimanan. Kira-kira dari pemirsa dimanapun Anda berada, siapa di sini yang sudah merasa kokoh imannya gitu ya? Siapa? Oh, kok sepi nih? Ini. Ya, jadi tentu saja kita sebagai seorang muslim bisa jadi kita nggak pernah tahu ya level keimanan kita seperti apa dan mengukurnya seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan segera membahasnya dengan narasumber kita, materi kita, yaitu adalah Ustadz Yuka Hari Laksono STMSC. Beliau adalah pegiat salah satu komunitas hijrah yang ada di Kota Malang, dan alhamdulillah beliau telah bergabung bersama dengan kita di offline ini ya, di studio kita yang spesial kali ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah selalu semangat, selalu ceria untuk Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, masih segar, Ustaz. Ini sore ini. Segar sekali ini. Apalagi menjelang berbuka ini. Masya Allah. Ini sudah siap belum ini bukanya ini? Siap ya. Wah, buka menunya apa ini bukanya ini? Wah, ya, nasi kotak. Yang terpenting itu ada suara kresek-kreseknya supaya pemirsa itu bisa merasakan ya ASMR pemirsa. Jadi nah itu spesial sekali. Jadi ketika ada suara kresek-kresek itu, walaupun itu sebenarnya suara kresek ya, tapi kadang ketika kita sedang dalam keadaan lapar itu bukan suara kresek-kresek itu yang dikiranya, tapi malah suara gorengan jatuh gitu ya. Kresek-kresek gitu. Nah, baik, Ustadz Yuke, ya ini momen yang spesial sekali ya. Mungkin sebagai pembuka, pengawal ini mungkin kita sapa-sapa pemirsa terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke obrolan utamanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, marilah kita bersama senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita,
terutama nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, dan tentu saja nikmat berupa kita masih diberikan sehat hingga saat ini. Dan mudah-mudahan kita dengan nikmat-nikmat tadi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tentu saja dengan penuh harapan bahwa seluruh ibadah kita ini diterima oleh Allah. Dan sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi, dengan keimanan yang kita kokohkan nanti itu, yang kita miliki saat ini, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin itu sebagai pembukanya. Kemudian nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lebih agak detail lagi ya, tentang bagaimana Ramadan itu bisa menjadikan iman kita itu benar-benar menjadi kokoh. Untuk apa sih kokoh? Nah nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan kepada Ustadz Yuke. Jadi pembuka ya pemirsa, kita sama-sama gimana caranya menjadi orang yang rendah hati gitu. Menjadi orang yang modest. Bahwasannya kita tidak pernah merasa keimanan kita itu sudah pada level tertinggi ya, tapi kita senantiasa dari waktu ke waktu, apalagi di bulan Ramadan ini, momen yang sangat tepat sekali, momen yang memang Allah sediakan bagi kita untuk membakar ya semua dosa-dosa kita, kemauan atau niatan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan kita mencurahkan waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk melakukan aktivitas yang mubah ya Ustaz ya. Nah itu kita benar-benar manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Nah, tidak hanya cukup 1-2, kita tambah lagi, kita perbanyak waktunya. Ya, jadi luar biasa. Di sini siapa yang beberapa hari ini sudah tilawah? Berapa juz? Angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali ya. Banyak sekali, alhamdulillah. Berkah Ramadan, alhamdulillah. Yang sudah sodako? Masya Allah, alhamdulillah. Sodakohnya berapa? Istiqomah. Istiqomah. 500 rupiah. Ya, banyak sedikit, yang terpenting itu pertama istiqomah dulu ya. Jadi istiqomah, kemudian setelah istiqomah kita tingkatkan nominalnya begitu ya. Nah, di sini yang sholat malam yang rutin, sholat tarawihnya belum bolong, angkat tangan. Masya Allah, masih istiqomah ya. Semoga kita bisa rutin sampai akhir Ramadan ya. Karena memang soal kesehatan itu juga penting ya Ustaz ya. Betul sekali. Kesehatan ini karena memang di awal kita semangat, kemudian karena bisa jadi di pertengahan bulan Ramadan ini ternyata kita sempat nggak sahur misalnya. Atau kalaupun misalnya kita sudah menyiapkan menu sahurnya ternyata nggak sempat sahur, bangunnya agak kesiangan, ini juga istilahnya perlu kita antisipasi gitu ya. Jadi semoga kita bisa istiqomah itu ya. Jadi penting sekali ya untuk menyiapkan sahur ya, dan juga menyiapkan berbuka ya. Ini karena juga kita menjelang berbuka. Semoga pemirsa sekalian tentu saja menyimak kajian ini tidak hanya dengan menyaksikan ya, bisa jadi ya sambil jalan juga bisa ya, sambil perjalanan, sambil kemana gitu, atau mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan melalui mobil ya, nah ini juga bisa dikonek ke Bluetooth-nya, jadi sambil berkendara mencari takjil begitu ya. Nah mencari takjil ya, takjil yang kalau bisa sehat ya Ustaz ya. Betul. Kalau bisa sehat, takjil yang tidak membuat radang tenggorokan gitu ya, tidak membuat sampai flu, karena memang itu salah satu penyakit yang seringkali muncul di tengah-tengah kita yang membuat kita lemas. Ya, ini ada pengalaman Ustaz, mungkin. Iya, jadi memang di antara keseriusan kita gitu ya di dalam mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan itu, di antaranya kita juga serius di dalam mempersiapkan fisik salah satunya ya. Sehingga dari sini kita pun juga akan memperhatikan bagaimana pola hidup sehat agar ketika kita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita fit 100% ya. Jadi jangan sampai kurang daripada itu. Oleh karenanya informasi yang berkaitan dengan tata cara hidup sehat, pola makan sehat, menu-menu yang sehat, kemudian pola hidup kita itu sehat, itu pun juga harus kita perhatikan.
harus kita pelajari. Sebagai bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita, bentuk keseriusan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya puasa yang kita lakukan hingga hari ke-6 ini itu merupakan gambaran dari kesiapan kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Jadi mungkin kalau dulu di beberapa puasa-puasa saya yang lalu, kalau ngomong bicara pengalaman gitu ya, kebetulan memang pas ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini berkaitan dengan lingkungan yang juga memang cuacanya ya boleh dibilang naik turun begitu. Sehingga banyak mungkin yang kena flu atau apapun dan seterusnya. Oleh karenanya ini memang cukup mengganggu karena ketika saya diminta untuk mengisi di beberapa forum, entah itu di masjid untuk taraweh dan seterusnya, itu ternyata ada kendala. Mulai dari tenggorokan terserang gitu ya, kemudian dari fisik yang kemudian lemas karena mungkin terserang flu dan seterusnya, itu ternyata cukup mengganggu. Nah ini ketika saya evaluasi, ternyata saya belum bisa mengatur diri dengan baik. Salah satunya begitu ya. Nah kemudian yang kedua, itu tentunya kita tidak cukup dengan perencanaan saja, tetapi perlu kita barengi dengan ikhtiar berupa doa kepada Allah. Agar selalu diminta sehat ya selama kita menjalani bulan suci Ramadan. Mungkin itu Mas Rosyid ya. Iya, wah ini menarik sekali ya. Jadi memang berkaitan dengan kesehatan ini sangat penting dalam menunaikan puasa, karena juga memang di amalan-amalan puasa sunnah yang lain ya, karena memang saya punya teman-teman kawan-kawan yang menjalankan ibadah sunnah ya, puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, kemudian ada puasa Daud misalnya. Wah ini yang puasa Daud ini apalagi ya, harus benar-benar menjaga kesehatan ini agar bisa istiqomah, apalagi ketika sakit itu dampaknya ke aktivitas-aktivitas lainnya, akhirnya jadinya malah seharian itu malah rebahan dan juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah ini yang mengkhawatirkan bagi kita. Nah ya, jadi semoga kita bisa menjaga kesehatan kita ya Ustaz ya, insyaallah sepanjang bulan puasa ini. Baik Ustaz. Nah, ini kita masuk ke belum? Oke siap. Baik Ustaz, kita masuk ke materi utama ini. Nah, karena memang tema kita adalah Ramadan pengokoh keimanan. Nah ini sebenarnya seperti apa sih kehadiran Ramadan ini dihadirkan oleh Allah SWT? Memang apakah Ramadan ini benar-benar momen untuk kita mengokohkan keimanan? Atau memang ya seharusnya bulan-bulan lain juga kita juga mengokohkan keimanan. Lalu kalau misalnya bulan lain juga kita mengokohkan keimanan, lalu apa spesialnya bulan Ramadan? Nah mungkin pengantarnya di situ. Baik. Tadi ada ditanyakan apakah Ramadan ini memang dikhususkan oleh Allah SWT untuk mengokohkan keimanan umat Islam atau seperti apa begitu ya. Iya. Oleh karena itu perlu untuk kita sedikit bahas apa yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah ayat ini akan sering kita perdengarkan gitu ya selama di bulan suci Ramadan, karena memang pesan inilah yang ingin selalu dibawa ya oleh umat Islam itu untuk membawa semangatnya di bulan-bulan yang lain. Nah dari sini saja berarti kita bisa melihat bagaimana positioning ya dari bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam. Karena memang Ramadan ini didesain oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk umat Islam ini dalam rangka memperbarui keimanan kita. Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Loh, bagaimana bisa? Sekarang coba kita lihat kalau di surah Al-Baqarah yang 183 tadi, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan harfun nida
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada harfun nida yaitu huruf ya. Ketika dimulai satu ayat dengan huruf nida ini berarti di sana ada seruan. Siapa yang menyeru di sini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyeru kepada siapa Allah ini? Kemudian dijelaskan ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentunya ketika ada yang berseru kepada objek yang diseru, nah dalam hal ini adalah objek yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, bagi orang yang namanya orang beriman, itu kira-kira kalau diseru memenuhi seruan enggak? Harusnya sih memenuhi. Harusnya memenuhi, gitu kan. Ini berarti orang enggak sombong gitu kan. Iya. Atau setidaknya dia itu tahu identitas dirinya sebagai orang yang beriman. Beriman. Tapi kalau kemudian ngaku-ngaku beriman, ini kan kegeeran namanya gitu kan. Atau kemudian ketika mengaku beriman malah tidak menyambut seruan. Nah, ini bermasalah berarti. Nah, berarti di sini ada yang kemudian kita perhatikan. Kenapa Allah menyeru orang-orang yang beriman tadi? Apakah hanya sekedar diseru saja tapi tanpa ada sesuatu yang ingin diberikan? Tentu kan tidak kan? Nah, berarti di sini perlu nanti dilanjutkan oleh ayat yang setelahnya. Maksudnya dilanjutkan dengan redaksi yang setelahnya. Nah, untuk membahas tentang frasa iman ini, tentu kita sebagai seorang muslim akan paham apa itu iman, gitu kan? Karena iman ini sering kita perdengarkan, mulai dari TK saja atau playgroup. Kira-kira dengar enggak kata-kata iman itu kalau Mas Rosid? Iya, ada Gimana juga itu? Orang namanya Iman. Orang namanya iman gitu ya. Jadi mungkin setidaknya kalau kita itu di playgroup atau di sekolah TK gitu ya, setidaknya kita itu diminta untuk menyebutkan rukun iman ada 6 gitu kan. Itu yang sering kita diminta untuk menyebutkan. Iya, jangan minimal jangan sampai salah ya. Rukun iman 5, rukun itu. Islam 6, kebalik. Nah, ini kan berarti ada yang problem ini kan, dengan apa edukasinya gitu kan. Nah, setidaknya dari kata-kata iman ini sudah sering kita perdengarkan gitu ya, mulai dari ketika kita kecil bahkan mungkin sebelum sekolah ya. Selalu kita dikenalkan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan kitab Al-Qur'an dan seterusnya, begitu. Nah, ketika Allah tadi itu menyeru kepada orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman tadi yang memiliki kesamaan frekuensi, ada sinyal gitu kan, pasti dia akan nyambung tadi. Nyambungnya bagaimana? Tentu dia akan bergetar hatinya, tentu dia akan memperhatikan dengan seksama bahwa panggilan ini bukanlah panggilan yang biasa. Itu satu. Jadi memperhatikan siapa yang memberikan seruan. Yang kedua adalah kenapa Allah itu memberikan identitas keimanan? Kira-kira kenapa? Kalau dipikir sama Mas Rosid, kira-kira kenapa itu? Diberi identitas keimanan. Ya, gelar iman tadi itu. Gelar iman. Ya. Karena memang punya keyakinan pada Punya keyakinan. Allah SWT sebagai pencipta ya. Iya, kira-kira urgensinya apa ini? Jadi saya yang nanya. Ya ini memang nggak apa-apa yang ngobrol santai aja. Jadi memang urgensinya iman itu memang ya untuk membedakan kita ini hidup itu selamat atau tidak kan. Karena memang kita punya keimanan yang kokoh itu akhirnya kan kita yakin dalam menjalani aktivitas kewajiban, mana yang sunnah itu yakin nggak ragu-ragu dan istiqomah itu Ustaz. Ya itu kira-kira. Begitu kira-kira ya. Cuman saya di sini ingin sedikit memberikan sedikit ilustrasi saja gitu ya. Yeah. Kenapa kemudian Allah ini memberikan seruan itu untuk orang-orang yang beriman ya. Kalau kita perhatikan, siapapun orang itu pasti ingin dirinya itu dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Kira-kira sepakat enggak ini? Iya dong. Sepakat enggak? Sepakat ya. Tentunya kalau kita itu dipanggil dengan panggilan yang terbaik, profesi apapun kita, misalnya kita sebagai seorang pengusaha, wah pengusaha sukses, wahai pengusaha sukses, senang enggak kira-kira? Senang dong. Senang pasti gitu kan. Atau kemudian meskipun wajahnya pas-pasan misalnya gitu ya, dipanggil dengan panggilan wahai orang yang cakap,
orang yang tampan, orang yang cantik, kira-kira senang enggak? Berarti Senang, kan senang. ada kebanggaan dengan apa yang dia miliki. Iya. Nah, itu sebagai bentuk apa? Allah itu ingin memberikan panggilan yang terbaik. Kira-kira urgensinya ada di situ. Oh, Atau iya, iya. kemudian begini, orang ini kenapa banyak yang berlomba-lomba sampai mereka itu sekolah hingga pendidikan jenjang yang paling tinggi. Yang paling tinggi kan S3 gitu ya. Iya. Kemudian dengan segala macam prestasinya, dengan segala macam upaya-upaya akademiknya, akhirnya menjadi seorang profesor. Iya. Ya. Ketika orang ini dipanggil dengan sebutan Pak Prof gitu kan, seneng enggak kira-kira? Iya, senang. Sangat senang gitu Iya. kan. Karena di balik nama profesor itu kira-kira ada sesuatu yang diperjuangkan enggak? Oh iya, pasti Pak. Ada pengorbanan enggak di situ? Pasti ada. Nah. Iya. Bahwa setiap panggilan tadi itu ada pengorbanan. Ada apresiasi yang ingin diberikan. Nah, demikian juga ketika Allah ini memberikan apresiasi panggilan berupa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kok mesti iman? Karena iman itulah sesuatu yang paling mahal yang ada di dunia ini. Iya, Dan iya. tidak ada yang menandingi iman tadi itu apapun yang ada di dunia ini. Sehingga ketika seseorang memiliki iman, berarti sesungguhnya dia memiliki sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat besar. Itu mestinya sanjungan yang harus kita bisa rasakan dari Allah untuk orang-orang yang beriman tadi. Oleh karenanya kalau diri kita itu merasa sebagai orang yang beriman, ya, sahabat teman yang berbuka, ya, jadi mestinya apa sih yang harus kita sediakan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut seruan Allah. Nah, ini baru frasa ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Itu. Karena Iya, kita iya. nanti mau membahas ini kan ya, apa namanya, Ramadan pengokoh keimanan. Iya. Nah, ini kita membahas imannya dulu seperti ini Mas Ian, gitu. Ya. Berikutnya, selain Allah tadi itu memberikan gambaran kepada umat Islam bahwa iman ini sesuatu yang paling berharga. Apa indikasinya bahwa iman ini yang paling berharga bagi manusia? Ya. Bagi orang yang betul-betul beriman, tentu dia tidak akan mau menukarkan keimanan ini dengan harga yang murah. Dengan harta, dengan jabatan, dengan wanita, gitu ya, dengan tahta, ataupun apapun yang ada di dunia ini untuk menggantikan keimanannya. Itu kalau memang dia menganggap iman itu berharga. Tapi kalau tidak berharga, maka dia akan mudah sekali untuk menukar keimanannya karena memang dianggap sesuatu yang tidak penting. Kira-kira begitu. Iya, iya. Oke, silakan monggo. Mungkin Iya. kalau ada yang perlu Wah, ya ini didiskusikan. menarik sekali ya pemirsa ya. Jadi bahwasannya itu baru ya ayyuhalladzina amanu ya. Betul, baru itu ya. Ini Baru masih belum itu. komplit juga. Padahal ayatnya itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu ada berapa patahan itu, Ustaz? Itu banyak itu. Banyak kataannya. sekali. Bisa jadi dipatah satu kata. Iya. Betul. Ini luar biasa sekali. Jadi membahas berkenaan dengan keimanan ini memang hal yang sangat berharga ya Ustaz. Jadi maka dari itu memang kita ini mestinya menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk apa istilahnya ya, untuk meningkatkan, mengokohkan keimanan ini. Tapi memang sebenarnya berkaitan dengan bulan Ramadan ini Ustaz. Kalau misalnya Allah itu kan menciptakan ada 12 bulan ya dalam tahun Hijriah, ada Muharram, Safar. Hafal? Audiens? Hafal, insya Allah. Ya. Habis Muharram, Safar, habis itu Rabiul Awal, habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah itu Jumadil Ula dulu. Jumadil Ula terus Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kenapa kok Allah SWT kira-kira Ustaz memilih bulan Ramadan ini untuk
mengokohkan keimanan atau sebagai bulan yang spesial. Kenapa kok tidak bulan-bulan yang lain? Wah, karena memang di hadis-hadis lain kan ada ya disebutkan bulan yang mulia ya. Bulan-bulan yang utama itu ada bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, seingat saya. Nah, kenapa kok pilih Ramadan ini? Iya, jadi tentu ayat yang tadi itu tidak bisa kita berhenti sampai di ya ayyuhalladzina amanu begitu ya. Karena di dalam bulan suci Ramadan kira-kira ibadah yang paling utama yang menonjol yang kaum muslimin bisa lihat, rasakan itu apa kira-kira? Pastinya puasa. Puasa, gitu kan ya. Jadi karena ada syahrun Syahrus Syam ini, jadi bulan puasa ini yang kemudian menjadikan Ramadan itu juga salah satunya istimewa. Yeah. Ya. Selain juga bulan Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Yeah. Nah, jadi kalau sudah ngomong terkait dengan Syahrus Syam, bulan puasa, kemudian juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, begitu kan? Berarti dengan dua hal ini kira-kira apa yang lebih mulia daripada itu? Gitu kan? Jadi dari puasanya saja, itu kira-kira apa yang ingin dibentuk dari puasa itu untuk orang-orang yang beriman tadi? Apa kira-kira yang dibentuk? Kalau misalnya kita sedikit mau berpikir saja. Iya, melatih mental mungkin. Melatih mental gitu ya. Jadi biasanya kan begitu kan? Jadi kalau melatih mental itu biasanya kan kita ini tidak ingin kehilangan puasa Ramadan kita. Atau gampangnya tidak ingin batal. Gitu kan? Jadi kalau ada misalnya kita mau berbicara tentang sesuatu, jangan ngomong begini nanti batal puasanya. Nah kan begitu. Kemudian ketika meskipun kita tidak ada orang, sendirian saja di kamar atau kemudian di tempat yang sepi lah, pokoknya dimanapun yang tidak ada orang, kira-kira kita berani makan enggak? Iya, karena bulan Ramadan ini bulan tadi ya judulnya mengokohkan keimanan ya. Kita seolah-olah paling sadar, wah Allah ini ngelihat kita gitu. Tapi kalau di bulan lain kayaknya kurang ya. Iya. Jadi bagaimana itu? Iya, dari sini saja kan kelihatan itu kan apa yang ingin dibentuk oleh Allah dengan kita itu berpuasa. Mungkin kata-kata yang cukup mewakili itu adalah muraqabatullah. Ya, muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Jadi muraqabatullah itu adalah kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang akan menjadi puasa itu sebagai junnah, sebagai benteng. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah, perisai. Ketika kita menyadari betul, ketika di siang hari kita diminta untuk menahan supaya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan gitu ya. Maksudnya berhubungan 17 plus gitu ya. Bukan telepon-teleponan gitu aja gitu ya. Nah ini berarti kita dengan sesadar-sadarnya selalu merasa diawasi oleh Allah, ada atau tidak ada orang. Itu sudah menunjukkan apa? Hubungan antara iman tadi itu dengan puasa. Oleh karenanya Ramadan yang diturunkan oleh Allah ini dengan ibadah full 1 bulan adalah melakukan puasa bagi yang mampu gitu kan, yang tidak ada kendala, tidak ada uzur, itu adalah untuk tadi menterapi kita supaya keimanannya pulih kembali. Mungkin setelah kita berjibaku dengan 11 bulan yang kita lalui itu, kita perlu untuk di-recharge lagi, recharging lagi ya, diisi ulang lagi. Untuk apa? Untuk kita melihat sekarang posisi keimanan kita di mana, gitu ya. Jadi maksudnya di mana itu, kalau yang paling gampang itu adalah orang yang beriman itu ciri-cirinya apa sih? Jadi ciri-cirinya yang paling gampang dilihat itu adalah kemudahan kita, kemauan kita yang besar untuk melakukan ibadah. Entah itu wajib, entah itu sunnah, bahkan mungkin meninggalkan hal-hal yang mubah sekalipun. Nah itu adalah gambaran tentang keimanan. Kalau kita masih dalam hal yang wajib saja masih bolong-bolong, nah ini perlu dipertanyakan tentu saja kualitas keimanannya. Iya. Apalagi nanti melangkah yang lebih jauh lagi untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang nafilah, yang sunnah. Itu tentu lebih berat lagi. Kira-kira begitu enggak? Iya. Nah, dari sini kira-kira tergambar. Kenapa kemudian Ramadan tadi dengan siamnya, dengan puasanya tadi itu menjadikan dia begitu istimewa. Istimewa. Nah, iya.
Masya Allah ya, ini mungkin melanjutkan ayatnya ya pemirsa ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah ini tadi berarti sampai di kutiba alaikumusiyam. Betul. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Nah, kemudian lanjutannya kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah ini sebenarnya yang mungkin bisa jadi sejak dulu saya Ustaz ya. Ketika pertama kali mendengar ayat ini masih kecil mungkin TK SD mungkin ya. Saya bertanya-tanya, memang apakah kaum-kaum di masa lalu itu umat-umat yang istilahnya nabi-nabi sebelumnya yang mengikuti agama nabi-nabi terdahulu memang ada syariat berpuasa ya Ustaz? Apa memang sebenarnya puasa ini sepenting apa sih kita melakukannya gitu ya? Karena memang seolah-olah setiap kaum itu ada kewajiban berpuasa, kemudian ya memang apakah ini adalah merupakan sebagian yang paling penting salah satu bagian penting sebagai seorang muslim? Baik, jadi ketika di ayat tadi menggambarkan tentang redaksi kama kutiba alal ladzina min qablikum gitu kan. Jadi sebagaimana orang-orang yang dulunya juga telah diwajibkan di atas berpuasa. Tentu di masa sebelum Rasulullah itu diturunkan begitu ya, mendapatkan syariat tentang puasa, di zaman-zaman yang terdahulu pun juga ada syariat tentang puasa. Tetapi puasanya tentu berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Nah, misalnya seperti Maryam gitu ya. Jadi beliau itu ketika puasa, jadi cukup mengatakan asyam itu kan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari tidak berbicara, begitu. Nah itu kan juga sulit ya, apalagi dalam sosmed yang sekarang itu ya. Iya. Itu kalau kita ndak ngobrol itu kan rasanya bagaimana itu kan? Iya. Akhirnya dunia kayak TikTok gitu ya, dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang menjadikan orang itu harus banyak berbicara, harus banyak action. Gitu. Kira-kira begitu. Iya. Nah kalau kemudian kita ndak bisa berpuasa, menahan diri dari yang semacam itu, kira-kira kita akan menjadi liar ndak itu? Oh iya pasti. Nah gitu kan. Liar. Nah kira-kira akan menjadi liar itu. Apalagi dikasih ekspresi yang seluas-luasnya gitu kan. Yang penting orang seneng, yang penting orang like gitu kan. Nah akhirnya apa? Dia akan melakukan apapun. Bahkan sesuatu yang bahkan di luar agamanya sendiri. Di luar pagar-pagar agamanya. Nah gara-gara apa? Makanya puasa ini begitu sentral. Itu sampai kemudian orang-orang terdahulu pun juga ada syariatnya. Begitu. Sampai sekarang gitu. Ya mungkin itu ya. Iya. Nah ini memang orang-orang di masa lalu itu kan puasa juga ya. Kemudian orang-orang di masa sekarang juga puasa gitu ya. Nah ini yang menarik itu sebenarnya adalah kalau di masa sekarang ini kita mendapatkan predikat bertakwa ya. Kalau di masa lalu apakah juga mereka itu tergolong bertakwa juga setelah berpuasa itu? Iya, jadi agama ini diturunkan tidak lain endingnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya dengan melakukan berbagai macam jenis syariat ya yang telah diturunkan oleh Allah ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa takwa itu kan selalu dikaitkan dengan apa? Iman. Ya. Ini untuk mengukur bahwa takwa ini tidak akan bisa berjalan tanpa kehadiran iman. Itu. Makanya bagi siapapun, bagi agama-agama yang terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah pun, itu endingnya juga harus bertakwa. Dengan apa? Dengan menunjukkan dirinya itu mau terikat dengan aturan-aturan Allah. Nah, itu yang menjadi endingnya. Begitu. Makanya dengan desain puasa ini ya, yang kemudian goalnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, tentu kita tidak bisa melepaskan ya dari keimanan. Lalu keimanan yang seperti apa? Kira-kira yang mampu untuk menghantarkan kita ini keluar dari bulan suci Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kira-kira yang seperti apa itu? Kan begitu. Yang perlu kita harus tanyakan untuk diri kita itu kan. Iya. Nah jadi kalau kita lihat di frasa tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, berarti kan kita ngomong iman gitu kan. Iya. Nah kira-kira iman yang sahih itu yang seperti apa sih?
iman yang benar itu yang seperti apa, kan begitu. Iya. Nah mungkin di antara kita ini sudah mendapatkan kondisi kita itu sebagai seorang muslim karena kita dilahirkan dalam keluarga yang muslim. Iya. Jadi kan kita tinggal terima saja, alhamdulillah, Iya. begitu kan ya. Tapi ada juga yang kemudian mereka itu dilahirkan bukan dari keluarga muslim, ya, sehingga mereka perlu untuk mencari tahu dulu ada apa di balik alam semesta ini. Iya. Ya kan? Untuk apa? Untuk memastikan keimanannya. Apakah keimanannya tadi itu sahih atau tidak? Keimanannya benar atau tidak? Kira-kira kalau kemudian keimanannya itu salah, kemudian jalan yang dilalui benar atau salah kira-kira? Wah, bisa jadi salah. Lah bisa jadi salah gitu kan? Wong yang kita saja itu dari keluarga yang muslim saja ketika tidak dibarengi dengan pendidikan yang cukup tentang Islam, kira-kira pengamalannya bagaimana? Ya pasti akan ini ya, ya tanda kutip bahasa agak kasar. Saya tidak menemukan kosakata yang lebih sopan ya, agak ngawur. Gimana itu? Ya apa istilahnya kan memang kan tidak ada, kurang tahu tuntunannya pasti ya dalam pengamalannya akan seperti itu, akan agak-agak apa tidak ada panduannya gitu. Iya. Mungkin bahkan yang lebih fatal gitu ya. Iya. Oh, seorang muslim itu bahkan tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya kan? Iya. Nah, ini kan mestinya Al-Qur'an itu menjadi panduan hidupnya. Bagaimana kalau kemudian panduan hidupnya dia tidak mengenal bahkan huruf hijaiyah pun. Itu salah satu contohnya. Di keluarga muslim apakah ada? Banyak ternyata, gitu kan? Nah, ternyata juga banyak di antara kita itu yang masih belum mengenal sholat 5 waktu. Nah, seperti ini pun ini berarti apa? Keimanan tadi itu perlu untuk dikawal, perlu untuk dikuatkan, perlu untuk dikokohkan. Makanya selama bulan suci Ramadan ini adalah untuk mengokohkan keimanan kita. Itu kalau kita lihat di jalan-jalan atau di acara-acara yang sering kita saksikan gitu ya. Iya. Kira-kira kalau selama Ramadan ini pemandangannya bagaimana? Pada alim semua apa enggak ini? Iya kayaknya. Ya gitu ya. Jadi kira-kira pemandangannya kan menjadi langsung drastis gitu kan. Iya. Jadi yang awalnya itu buka-bukaan begitu. Nah jadi kemudian ketika bulan suci Ramadan akhirnya marketingnya pun juga ikut-ikutan harus menyesuaikan. Iya. Demi apa? Demi mengikuti bulan suci Ramadan. Itu salah satu kelebihannya. Ya meskipun nanti ketika keluar dari bulan suci Ramadan akan buka-bukaan lagi, itu urusan lain gitu ya. Tetapi karena tadi, kalau memang dia itu berangkat dari iman, bukan berangkat dari karena ada maslahat apa yang dia ingin raih gitu ya. Kalau maslahat kan mungkin bisa jadi apa ya, orang melihat itu dari hitung-hitungan finansial. Wah nanti ketika Ramadan banyak ini undangan ini, banyak ini jadwal syuting ini gitu kan. Iya. Yang awalnya tidak ada jadwal syuting subuh, jadwal syuting apa namanya itu waktu sahur gitu ya. Iya. Nah ini jadi ada. Nah ini kan jadi meningkat itu ekonominya gitu kan ya. Iya. Tapi kalau kemudian tadi itu tidak dibarengi dengan keimanan yang cukup, maka ini ya hanya keluar masuk Ramadan tidak ada perubahan yang signifikan. Iya. Dengan apa? Keimanannya tadi itu. Nah seperti itu. Iya, ini sebelum kita lanjutkan lagi ya, teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ini. Nah, ini yang di kolom live chat ini ada, ini apa sudah lengkap ya? Kita di live di khususnya sebenarnya Jawa Timur ya. Tapi apa namanya? Tentu saja seluruh mancanegara bisa menyaksikan. Tapi kita list dulu ya beberapa kota-kota kabupaten di Jawa Timur ini apa sudah ada yang menyaksikan gitu ya Ustaz ya. Kebetulan kami dari Malang Kota ada, Masya Allah gitu. Kabupaten Malang Kabupaten ada? Ada, harusnya ada ya, nggak boleh kalah ya dengan di Malang Kota. Terus saja Malang Kota dengan Malang Kabupaten itu ibarat telur ceplok menurut saya. Nah jadi Malang Kota di tengahnya, kabupaten luas sekali ya. Kalau telur ceplok itu kan kuning telurnya kecil, putih telurnya gede banget. Nah itu perumpamaan Malang Kota dan kabupaten. Nah ini bagaimana dengan tetangganya di Pasuruan, ada yang sudah menyaksikan? Wah, harusnya ada dong ya, baik kota maupun kabupaten ya, karena tetangga begitu ya. Tentu saja bagi pemirsa yang saudara-saudara, kerabat, keluarga yang belum menyaksikan, ayo
diajak ya untuk menyaksikan tayangan ini. Teman berbuka insya Allah akan membersamai pemirsa sampai dengan waktu berbuka insya Allah di hari ke-6 bulan puasa ini. Nah, kita lanjut mungkin ya sebelum ke kota-kota selanjutnya Ustaz ya. Siap. Ini yang menarik ini sebenarnya mungkin ada orang-orang yang misalnya kita punya teman-teman atau tetangga non muslim Ustaz ya. Nah, kemudian melihat tentu saja negara kita ini kan mayoritas muslim ya. Nah, ternyata kan tentu saja kalau mayoritas muslim pasti banyak sekali yang berpuasa gitu ya. Apakah ada Ustaz, jalur misalnya orang-orang yang non muslim ini kan memang dalam rangka untuk menghormati ya, mereka biasanya menghormati orang-orang muslim yang berpuasa ini, kemudian mereka akhirnya ikut berpuasa juga. Apakah ketika non muslim itu berpuasa kemudian di sana bisa jadi tumbuh jalan menuju keimanan ini Ustaz? Bisa nggak sih kira-kira? Ya, kalau kita berbicara tentang syariat, salah satunya adalah Ramadan yang di dalamnya itu ada syariat puasa tadi. Maka ini bisa menjadi trigger gitu ya bagi siapapun termasuk non-muslim untuk melihat dari banyak aspek. Mungkin salah satunya adalah dari aspek kesehatan, dari sisi aspek ketaatan, dari sisi aspek kedisiplinan. Bagaimana ketika kita itu sudah berhenti dari makan, minum, dan berhubungan tadi itu, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, itu kan menunjukkan ada sisi komitmen. Nah dari sisi itu akhirnya mereka bisa melihat, oh ini luar biasa, gitu kan. Akhirnya mereka ikut-ikutan. Pada awalnya kan begitu. Nah bisa jadi ini akan menumbuhkan sifat ikut-ikutan cinta kepada pelaksanaan puasa Ramadan. Jadi ini ya memang kita tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang ingin menarik mereka, bukan, tetapi ini adalah bentuk syiar juga, begitu ya, yang harus kita lakukan di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Untuk menanamkan sikap-sikap yang jujur, kan begitu. Iya. Nah kalau kita puasa itu seringkali jangan bohong, nanti pahalanya hilang gitu loh kan. Jadi ini kadang-kadang yang ikut menarik dari sisi orang-orang di luar Islam itu sampai sebegitunya ya. Islam itu membentuk orang-orang yang awalnya itu mungkin biasa berbohong. Berikutnya apa? Kesulitan mereka untuk berbohong, kan begitu. Iya. Kalaupun yang lain masih ikut dari sisi budayanya saja, ya silakan, monggo saja. Tapi dengan catatan, kita pun juga tidak boleh sampai terseret. Yang nantinya ketika mereka juga melakukan hari raya begitu ya, di hari-hari mereka itu, kita pun juga jadi ikut-ikutan. Karena ini sekali lagi ada tetap garisnya yang perlu kita perhatikan agar tetap menjaga keimanan kita. Ada batas di mana kita itu bisa bekerja sama dengan mereka, berinteraksi dengan mereka yang memang sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh syariat. Iya. Nah, begitu. Iya, Ustaz. Ini kebetulan saya juga ingat ini pemirsa, di momen bulan puasa tahun lalu saya ingat itu ada salah satu influencer ya. Influencer yang memang kalau secara tradisi ya, kalau kita seorang muslim itu kan seringkali memang ketika ada misalnya ibu hamil katakanlah, kemudian orang-orang yang punya penyakit keras atau sudah tua renta kan memang diberikan rukhsah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menunaikan puasa, baik itu diganti di hari lain maupun dengan membayar fidyah. Nah, ini ada salah satu influencer Ustaz. Ya memang namanya itu kok istilahnya ada identitas salah satu daerah di dunia ini yang namanya Arab itu ya. Nah ini tapi anehnya beliau itu sepertinya non muslim ya. Nah kemudian kita ketahui masyarakat muslim ini biasa menyampaikan sebuah kalimat, hormatilah, hargailah orang yang berpuasa begitu ya. Nah kemudian influencer ini menyampaikan bahwasannya bahwasannya kalau orang yang berpuasa dihormati, juga harusnya orang yang tidak berpuasa juga dihormati. Nah ini sebenarnya bagaimana semestinya kita mendudukkan pendapat-pendapat yang seperti ini, Ustaz? Karena memang
apa namanya, ketika ini dilontarkan di sosial media, memang kemudian orang-orang itu, masyarakat itu kemudian ya melumrahkan ada apa namanya, tayangan-tayangan misalnya orang makan di siang bolong atau misalnya lagi nyemil gitu ya. Nah ini bagaimana Ustaz kita menyikapinya? Baik, jadi terkait dengan fenomena yang semakin hari semakin kesini itu ya, semakin menunjukkan orang itu inginnya bebas berekspresi, kemudian dengan membawa bendera-bendera kebebasan begitu. Yang inginnya apa? Inginnya kaum muslimin pun itu juga ikut terseret arus di dalamnya. Akhirnya dengan berbagai macam jenis aktivitas itu ya, salah satunya dengan statement-statement hargailah orang yang berpuasa, tentunya orang yang tidak berpuasa juga harus dihormati dong, kan begitu ya. Nah, jadi inilah sebetulnya ada kondisi-kondisi di mana yang perlu untuk diciptakan. Siapa yang menciptakan ini? Tentu kalau kita hanya orang per orang saja kan akan kesulitan, ya kan? Tetapi harus ada satu, ini ngomongnya agak serius gitu ya. Jadi ada sistem yang mestinya mengelola tadi itu untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya ketika kita melaksanakan serangkaian bulan suci Ramadan ini dipastikan bisa menjalankan penuh dengan hikmah, penuh dengan totalitas begitu ya, tanpa ada kemudian hal yang merusak di dalamnya. Merusak maksudnya itu adalah dengan menunjukkan di dalamnya itu seolah-olah kita itu akan diganggu tadi itu ya. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, ini kemudian Ustaz, pertanyaan menarik ini. Berarti kalau misalnya kondisi sekarang yang tadi Ustadz sampaikan, kita perlu ada sebuah sistem ya, begitu ya. Lalu ketika kita hidup di masa sekarang belum ada sistem seperti itu, apakah berarti Ramadan sebagai pengokoh keimanan ini bisa dikatakan belum berhasil, Ustaz? Iya, jadi kalau belum berhasil itu enggak juga, begitu ya. Enggak juga. Kembali lagi apa tadi? Kepada kualitas keimanan kita masing-masingnya. Tetapi harus kita saksikan bahwa sekarang itu dengan berbagai macam suguhan-suguhan yang biasa kita lihat itu ya, entah di televisi ataupun yang ada di lingkungan kita saja. Itu kalau kita mau keluar saja itu banyak yang menutup aurat itu. Iya, banyak, tapi ada yang belum menutup aurat juga sepertinya. Jadi yang belum menutup aurat masih banyak. Kira-kira kalau mata kita melihat sesuatu yang seperti itu halal atau haram ini? Kalau baru pertama bagaimana? Kalau pertama gitu ya. Kalau kedua ketiga pasti haram. Nah, berarti sudah tahu jawabannya berarti gitu kan? Iya. Artinya di sini kalau kita memang tidak sengaja gitu kan, tapi tidak sengaja kok bolak-balik gitu kan, berarti ini ada yang pertama tidak sengaja, berikutnya yang disengaja. Ini saja cukup menjadikan diri kita itu sangat-sangat kesulitan begitu ya. Untuk apa? Menjaga keimanan kita. Karena bagaimanapun sekuat-kuatnya tembok ya, kalau kemudian dia pukuli sedikit-sedikit kira-kira akan jebol juga enggak itu? Oh iya, pasti jebol pasti. Jadi ini gambaran untuk apa? Mengkondisikan keimanan tadi itu juga tidak terlepas dari bagaimana sistem ini juga ikut mensuasanakan. Gitu kan? Artinya kita tidak ingin setelah masuk bulan Ramadan ini kemudian keluar sama seperti sedia kala lagi. Artinya jangan sampai kita merasa hore merdeka Ramadan sudah selesai begitu kan. Nah, jadi ini mungkin untuk sedikit memberikan gambaran tentang kualitas keimanan gitu ya dari para sahabat Nabi. Mungkin di antara kita kira-kira sahabat Nabi yang dikenal siapa saja ini? Mungkin dari peserta yang di sini? Iya, sahabat Nabi. Yang Abu Bakar gitu ya. Umar, Utsman, Ali. Terus ada lagi? Sudah? Bilal gitu ya. Zaid. Banyak gitu kan ya. Tapi kita sedikit saja untuk melihat bagaimana kisah gitu ya. Tentang kokohnya sebuah keimanan yang dia ini tidak akan terbeli dengan apapun. Saya kenalkan sahabat Nabi, mau kira-kira? Mau ya. Maulah. Jadi namanya adalah Abdullah bin Hudzafah. Ya, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi begitu. Jadi beliau ini juga sahabat Nabi. Ketika pada waktu itu ada penyerangan ya, zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi beliau ini diutus untuk perang ke Syam sana, untuk pembebasan Syam.
Nah, akhirnya dia bertemu dengan pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi saat itu kan merupakan apa? Negara yang besar juga enggak ini? Oh iya, Jadi sangat negara yang besar itu kan. Iya. Dan kaum muslimin, nah itu sangat terkenal dengan apa? Dengan keimanannya. Begitu. Iya, iya. Jadi sampai kualitas keimanan ini terdengar hingga ke seluruh penjuru dunia. Sampai ke telinga Raja Romawi. Iya. Ya. Dan kemudian apa? Atas izin Allah juga ini ya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Hudzafah ini tertangkap bersama beberapa pasukannya. Nah, ini kita akan sedikit cerita ya. Iya. Jadi ketika ditangkap oleh raja tadi itu, raja ini punya sesuatu yang mengusik dirinya, gitu ya. Iya, Apa iya. itu? Kira-kira sahabat Nabi itu betulan ndak imannya itu kuat. Harus kita uji dulu ya, harus check and recheck gitu ya, Iya. harus tes and retest gitu ya. Jadi kalau core of the core itu kan ada Iya. sendiri, ini test and retest, check and recheck gitu ya. Nah, apa yang perlu dilihat? Kualitas keimanannya. Bagaimana caranya? Jadi ketika dihadapkan kepada Raja Romawi itu, ya Abdullah bin Hudzafah ini, itu ditanya sama si raja ini, wahai Hudzafah, begitu ya. Saya ini punya kerajaan, punya kekuasaan. Apakah kamu mau, begitu ya, untuk meninggalkan agamamu Islam untuk mengikuti agama kami, Nasrani, Masya Allah. begitu ya. Iya. Akan aku berikan separuh dari kekuasaanku ini untuk kamu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita dalam kondisi yang terjepit ini ya, kesempatan untuk keluar ada, bahkan plus, tidak sekedar keluar, tidak sekedar dibebaskan, tapi dapat tawaran. Kira-kira menggiurkan apa enggak ini? Wah, menggiurkan sekali. Menggiurkan itu, ya enggak? Jangankan begitu, kita saja yang bukan dalam kondisi tertekan, itu nyari-nyari maksiat. Kira-kira begitu enggak ini? Iya. Yang merusak keimanan, kira-kira begitu enggak? Iya. Nah, ini untuk menggambarkan apa? Bahwasanya ketika orang ini itu diuji, itu kan harus terlihat kualitasnya. Nah, ketika ditawari sama separuh kekuasaan tadi, kemudian untuk meninggalkan agamanya, kira-kira mau enggak Abdullah bin Hudzafah ini? Wah, ini kita belum pernah tahu nih. Belum pernah tahu ya Kayaknya kisahnya lanjutkan gitu ya. dulu ini. Oh, lanjutkan dulu ya. Nah, akhirnya beliau ini menjawab ya. Kalau cuman sekedar setengah kekuasaanmu saja, bahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab ini diberikan kepadaku, dengan aku meninggalkan Islam ini kemudian beralih menjadi agama Nasrani gitu ya, aku tidak akan mau. Begitu. Masya Allah. Itu saking nilai keimanan tadi yang saya sampaikan di awal sangat berharga, betul nggak? Iya. Betul. Nah, ini sampai tidak mau ditukar dengan yang seperti itu. Nah, kalau yang sekarang bisa kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat pinggiran gitu ya, yang kemudian mereka tidak terakses secara pendidikan agama gitu kan, Iya. yang secara ekonomi mereka juga lemah. Iya. Akhirnya mereka ketika ditawari dengan sesuatu yang kecil saja, entah itu makanan, entah itu sembako, kira-kira mereka akhirnya mau tidak menukar agamanya? Iya, menyedihkannya sepertinya banyak yang Nah. mau, Ustaz. Ini apa? Tadi kita berbicara tentang keimanan. Iya. Nah, ini kalau akhirnya Abdullah bin Hudzafah ini menunjukkan kualitasnya seperti itu, kira-kira berhenti enggak Raja Romawi tadi itu untuk muji? Kayaknya sih akan diteruskan. Oh, akan diteruskan. Iya. Ya, oke. Kira-kira mau diteruskan enggak ini? Teruskan, Oh, teruskan. teruskan ya. Jadi kira-kira kalau mau diteruskan itu dengan cara yang halus enggak mampu gitu kan? Cara yang halus apa? Pakai uang tadi. Pakai kekuasaan. Nah, itu. Kira-kira kalau sekarang ini gambarannya enggak pakai ditekan saja, ditawari kekuasaan mau enggak mereka? Mau. Sampai sebegitunya. Akhirnya apa? Mereka itu jadi mencela-mencela terhadap keilmuannya gara-gara apa kira-kira? Tawaran kekuasaan. Betul enggak itu? Iya. Nah, fenomena ini kita lihat enggak di masyarakat kita? Loh. Banyak. Nah, ini kan sesuai dengan yang ditanyakan tadi gitu kan. Iya. Jadi bagaimana kondisi masyarakat kita sekarang ini untuk mengkaitkan antara iman dengan Ramadan ini gitu kan. Kalau mereka mau sadar mudah-mudahan gitu ya, kita selalu doakan mereka, kita selalu muhasabah mereka gitu.
Untuk apa? Keimanan Anda itu jauh lebih besar daripada harta yang kalian terima. Jangan sampai kemudian Anda ini, para pejabat ini ikut mempersekusi saudara seimannya. Masuk akal enggak itu? Iya. Nah, kalau seperti ini kira-kira beriman apa ditanyakan keimanannya itu? Ini sekali lagi bukan berarti apa-apa. Kita hanya mengukur bagaimana kualitas keimanan kita itu di masa sekarang, ya, dibandingkan dengan sahabat Nabi Abdullah bin Hudzafah tadi. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Jadi akhirnya karena tidak mampu dengan harta, kekuasaan, pakai cara yang keras itu akhirnya dijebloskan ke penjara dan kapok kan begitu ya. Masya Allah. Kira-kira kalau kita mendengar kata-kata penjara ini dalam perjuangan yang terrekam dalam benak kita apa? Takut apa enggak ini? Takut. Ya kan? Ada enggak rasa takut itu? Ada kan? Takut kemudian enggak bisa kumpul lagi dengan keluarga. Iya. Takut kemudian di sana kehidupannya banyak ancaman, banyak siksaan, banyak penderitaan. Kira-kira kan begitu. Tidurnya mungkin di lantai atau mungkin di tempat yang di air begitu, direndam, di tempat yang gelap, pengap dan seterusnya, pokoknya mengerikan. Itu kira-kira orang jadi horor kan pikirannya. Nah, akhirnya cara yang keras inilah yang digunakan oleh siapa? Raja Romawi tadi. Nah, akhirnya dijebloskan dia ke penjara, dimasukkan dia ke penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dibiarkan sampai kondisinya mendekati sekarat. Ya. Kondisinya kelaparan sebegitunya, saking hebatnya begitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia disuguhi arak sama daging babi. Begitu. Allah, subhanallah. Ya, kalau dalam fikih kira-kira ketika kita kondisinya terjepit begitu, boleh enggak makan daging babi sekedar untuk bertahan hidup? Boleh atau enggak ini, pemirsa? Kalau secara fikih boleh. Boleh, ya. Tetapi apa? Dia tidak ingin mengotori keimanannya. Sehingga Raja Romawi itu menjadi bangga, menjadi merdeka, menjadi mengolok-olok, Allah ternyata dengan daging babi, dengan arak saja sudah KO. Keimanannya sudah hancur lebur. Begitu. Ya enggak? Iya. Nah, akhirnya dengan seperti itu dia ditawari lagi. Itu sudah tidak mau, ditolak itu sama Abdullah bin Hudzafah. Tidak apa-apa, saya meninggal pun tidak apa-apa. Tak siksa lagi, silakan begitu. Jadi nantang-nantangnya begitu. Nah, itu kalau bukan orang yang punya kekuatan iman, kira-kira bisa tidak bicara seperti itu? Iya, sulit ya. Pasti sulit itu. Jadi salah satu gambaran saja bagaimana Rasulullah itu menanamkan keimanan dari salah satu contoh sahabat Abdullah bin Hudzafah. Gitu kan? Nah, cara keras tidak mampu. Iya. Terus cara apa lagi? Cara halus lagi, gitu ya. Wah, ini kayaknya ada yang belum diakses ini. Apa itu ketertarikan lagi-lagi kepada perempuan? Langsung nyambung ini. Oh, langsung nyambung gitu ya. Studio ini. Wajar ya. Masya Allah. Wajar enggak itu kira-kira? Laki-laki suka kepada perempuan? Wajar. Wajar itu. Tapi jangan disebut munafik kalau kemudian kita tolak. Gitu ya. Iya. Tentunya dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Iya. Jangan sampai kemudian kita itu kadang-kadang berujar, alah enggak mungkin lah meskipun ustadz ya suka perempuan. Ya jelas gitu kan. Tapi kalau kemudian itu bukan yang dihalalkan, kira-kira mau enggak? Enggak mau. Itu kalau punya iman begitu. Nah, akhirnya apa? Diuji sama wanita. Dimasukkan ke dalam kamar sendirian, dikasih wanita penggoda yang reputasinya itu enggak pernah gagal. Itu. Masya Allah ini. Iya. Tidak pernah gagal. Mungkin ketika orang melihat saja sudah KO, kelepek-kelepek gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita itu ngomong tender begitu ya. Karena saya dulu juga ada di bersinggungan dengan dunia kontraktor begitu ya. Jadi hal semacam ini ternyata juga ada. Nuwun sewu ini ya. Mungkin tidak semua kontraktor, ini tidak menjelekan kontraktor enggak, tapi ternyata ada di dunia-dunia yang semacam ini itu untuk mengegulkan sebuah tender. Terus imannya itu di mana? Kan begitu. Ini kalau ngomong keimanan tadi kan. Nah, akhirnya dimasukkan tadi, ngomong ke Abdullah bin Hudzafah tadi itu, ke kamar. Digoda begitu kan. Jadi akhirnya apa? Yang disampaikan oleh Abdullah bin Hudzafah kepada wanita ini tadi itu. Sungguh wanita sepertimu seberapapun banyaknya, tidak akan mampu menggoyahkan imanku karena aku yakin nanti di surganya Allah itu ada bidadari.
dan jauh lebih baik daripada kamu. Begitu. Masya Allah. Ya. Iya. Wanita ini akhirnya apa responnya? Iki gak ono wong lanang sing koyok ngene gitu. Jadi ini saya keluar Jawanya akhirnya gitu ya. Indonesia kok resmi kok rapat kabinet aja gitu. Gitu ya. Jadi waduh ini kok ada model laki-laki model begini ini. Saya sepanjang sejarah itu enggak pernah ketemu yang model begini ini. Ketemu langsung habis gitu kan. Selesai dia, keimanannya buyar gitu ya. Nah, dengan seperti itu dia merasa kagum. Dan dari kagumnya akhirnya apa? Dia juga akhirnya ikut beriman, Masya Allah. Kira-kira ada efeknya ada akhirnya iman tadi itu. Tanpa didakwai, betul kan? Masya Allah. Dengan menunjukkan kekokohan saja, kesikohan saja ya, kekuatan tadi itu akhirnya bisa menarik orang. Itu. Orang itu bangga karena apa? Konsistensi kita, gitu kan? Nah, akhirnya tidak berhasil juga. Ini raja ini bingung akhirnya kan ya. Kira-kira masih ada lagi enggak yang perlu dikeluarkan ini senjatanya ini, triknya ini. Oh, ternyata ada atau enggak ini kira-kira? Harusnya ada. Ada ternyata ya. Yang dikasih dengan yang lebih kejam lagi. Akhirnya apa? Dikumpulkan beliau ini bersama para pasukan yang lain yang juga ikutan tertangkap. Akhirnya disediakan apa itu? Kuali panas ya. Kuali berisi air mendidih gitu ya. Dibakar kemudian sampai terlihat itu gemolak saking panasnya api tadi itu, panasnya air tadi yang mendidih gitu ya. Kira-kira kalau melihat seperti itu pemandangannya bakar diapain ini? Bakal dicelupkan. Iya. Kira-kira begitu, ya kan? Akhirnya betul. Ya akhirnya satu persatu rekan-rekanannya dimasukkan itu ya ke dalam kuali yang panas dan disaksikan oleh Abdullah bin Hudzafah. Dimasukkan satu cemplung gitu ya. Akhirnya saking panasnya terburai itu. Dagingnya, tulangnya, rambutnya begitu kan. Pemandangan yang kira-kira kalau melihat seperti itu kira-kira kita kuat enggak itu? Tambah ngepir enggak itu kira-kira? Wah, ngepir gitu. Jadi begitu, ya kan? Akhirnya apa? Giliran Abdullah bin Hudzafah. Sudah berada di pinggir kuali yang panas tadi itu, melihat sahabatnya sebagian tadi sudah dimasukkan ke situ. Ya. Nah, akhirnya ketika dia mau dimasukkan, ditanya itu sama rajanya. Gimana? Masih lanjut apa masih selesai nih gitu ya? Masih lanjut ternyata kan? Saya tidak akan ini gitu kan ya. Akhirnya apa? Ketika itu rajanya melihat sesuatu pemandangan yang di luar dugaan. Apa itu? Abdullah bin Hudzafah menangis. Ya, ketika mau dimasukkan begitu ya. Oh, sudah seneng ini kan rajanya. Wah, ini kalah ini ternyata ini ya sama pemandangan yang model begini ini. Terus ditanya itu. Kira-kira kenapa kamu menangis ya Abdullah bin Hudzafah gitu kan? Aku menangis itu bukan karena aku takut dimasukkan ke kuali panas ini. Begitu pernyataannya. Lalu kenapa gitu kan? Aku itu sangat eman-eman karena aku hanya punya satu nyawa saja. Ya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Seandainya aku punya nyawa sebanyak rambut di kepalaku ini, aku rela dimasukkan satu persatu dan syahid satu persatu. Begitu. Nah, ini kan gambaran keimanan. Ya kan? Iya. Jadi mempertahankan itu dengan sesuatu yang tidak murah. Begitu. Ada di sana perjuangan, ada pengorbanan yang tidak kecil. Namanya juga surga. Ya enggak? Iya. Makanya surga itu digambarkan tempatnya apa? Tinggi, a'la, gitu kan ya? Iya. Karena neraka digambarkan di mana? Di bawah atau di atas itu? Neraka di bawah. Di bawah. Iya. Gitu kan? Makanya untuk meraih surganya Allah butuh effort yang tinggi, yang besar. Sementara kalau neraka itu enggak usah effort-effortan yang tinggi, gelundung saja nyampe. Gitu ya. Jadi ini menggambarkan apa? Bahwa hujibatul jannatu bil makarih. Ya, mungkin kita sering mendengarkan ini ya. Apa itu? Bahwa dihijab ya al jannah tadi itu dengan makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Betul enggak? Jadi kalau kita itu mengakunya beriman tadi itu, kita tetap harus ingat bahwasanya surga itu dipagari dengan sesuatu yang kita benci. Untuk melakukan sholat saja, sholat tahajud gitu kan, kira-kira yang bisa rutin berapa banyak di sini kan begitu. Iya. Nah itu untuk menunjukkan apa? Memang untuk kesana itu butuh effort yang tinggi.
Tapi kalau mudah saja tinggal tidur saja, tinggal bangun nanti subuh. Kadang-kadang subuh pun juga terlambat. Ini Masya Allah gitu kan ya. Iya. Nah ini menunjukkan apa? Tentang gambaran surga itu tadi. Untuk melaluinya sulit sekali. Ya kan? Iya. Apalagi dengan gambaran Abdullah bin Hudzafah tadi itu. Mempertahankan keimanan yang paling dibenci itu kan rasa sakit tadi itu. Iya. Rasa pedih tadi itu, rasa lapar tadi itu. Dan harus mengorbankan rasa kehilangan harta yang ditawarkan tadi itu. Waduh mana ya manrek kan gitu ya. Harus hilang ini kesempatan jadi penguasa gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau sekarang kira-kira berebut nah ini jadi penguasa ini. Iya, kayaknya sudah mulai Ya, kampanye. sudah mulai Ustaz. panas ini kondisinya Iya, kan ya. Padahal baru tahun depan ya. Nah iya. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman di sini kan ikut berperan enggak kira-kira. Iya. Nah, makanya tadi dengan gambaran Abdullah bin Hudzafah ini Iya. kita ingin sama-sama belajar untuk melihat keimanan kita masing-masing. Apakah Ramadan ini nanti akan berhasil mengeluarkan kita jadi lulusan-lulusan orang-orang yang bertakwa atau tidak dengan keimanan yang kita bentuk. Apa tadi itu? Muraqabatullah. Rasa untuk selalu diawasi oleh Allah. Betul tadi Abdullah bin Hudzafah tidak ada Umar di sisinya. Tidak ada Rasulullah lagi yang memang sudah wafat pada waktu itu, gitu kan? Tetapi dia selalu yakin Allah selalu melihatnya. Dan Allah tidak akan pernah tidur untuk itu. Nah, ini yang kemudian layak untuk kita ambil pelajaran-pelajaran keimanan di bulan suci Ramadan ini tentang bagaimana pentingnya urgensi ya dari keimanan tadi itu untuk kita jaga, untuk kita rawat, begitu. Oke, mungkin itu dulu. Iya, Masya Allah ini akhirnya keluar ini ceritanya. Saya sangat tunggu-tunggu nih dari tadi Ustadz Yuke ini untuk bercerita, ini luar biasa karena memang dalam rangka untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan tentu saja ya. Karena memang itu satu paket Ustaz ya. Keimanan dan ketakwaan itu memang kita juga perlu meneladani kisah-kisah bagaimana para sahabat atau generasi muslim terdahulu itu dalam mempertahankan keimanan ya. Sehingga dari kisah seperti itu kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasannya memang kita ini, perjuangan kita ini bisa jadi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan generasi muslim Betul. terdahulu. Iya, jadi maka dari itu ya ini kisah yang kita tunggu-tunggu ya pemirsa sekalian. Ya baik, teman-teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sapa-sapa dulu nih. Tadi dari Malang ke kota, kabupaten, Pasuruan, yang dari Lumajang ada atau enggak ini? Lumajang ada? Iya, yang Jombang, Masya Allah, dari Jombang, ya. Dari Tuban ada, Dari Tuban. ya. Masya Allah, dari luar pulau Madura ada, ya ini kan luar pulau Jawa. Nah ini Masya Allah, jadi pemirsa sekalian, bagi yang keluarga, kerabat, teman-teman, rekan kerja yang sedang ngabuburit ya, ngabuburitnya hanya sekedar tongkrongan, cangkruan. Nah ini momen yang sangat pas sekali bagi Anda untuk mengajak teman-teman Anda, orang-orang di sekitar Anda untuk sama-sama kita meramaikan teman berbuka. Ya, jadi insya Allah kita menunggu waktu berbuka sambil terus-menerus zikrullah ya. Ini karena memang zikrullah itu momen di bulan Ramadan ini tentu saja juga salah satu yang kita insya Allah akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Ya Ustadz, kini kita lanjutkan lagi ya. Ya. Ini memang ketika kita membahas sebuah kisah ya, saya itu jadi ingat bahwasannya di bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan, khususnya di masa Rasulullah dan para sahabat dulu. Nah ini yang menjadi pertanyaan, karena memang tentu saja adanya peristiwa-peristiwa itu juga kita dapat memetik banyak sekali pelajaran ya, yang kaitannya dengan keimanan, keyakinan kaum muslimin, misalnya ketika berperang ya. Ketika berperang itu kenapa luar biasa sekali padahal dalam keadaan berpuasa ya, menahan lapar dan dahaga tapi tetap berjihad ya. Saya ini ingin bertanya Ustaz, mengapa kok peristiwa-peristiwa penting ya di dunia kaum muslimin, peristiwa-peristiwa yang krusial itu banyak sekali
bulan Ramadan. Kenapa misalnya kalau perang itu kenapa kok tidak menunggu bulan Syawal gitu? Atau kan memang momennya bermaaf-maafan. Oh iya, misalnya kaum muslimin ingin menaklukkan suatu daerah, ya mohon maaf ya ini daerahnya belum diterapkan Islam, maka dari itu supaya baik-baikan tidak perlu berperang, ya udah gitu. Kita di bulan Syawal atau di bulan lain. Kenapa kok harus di bulan Ramadan? Peristiwa-peristiwa penting itu. Baik, jadi memang di dalam sejarah Islam ini akan kita temui bagaimana umat Islam ini di bulan-bulan suci Ramadan ini ya, itu mereka melakukan berbagai macam aktivitas jihad gitu ya, juga futuhat gitu ya kepada negeri-negeri yang memang masih belum dibebaskan. Nah tadi pertanyaannya, kenapa kok sampai Rasulullah dan para sahabatnya itu dan juga sepeninggal Rasulullah, kaum muslimin itu memilih bulan Ramadan ini sebagai waktunya ya, karena kalau kita perhatikan tadi bahwa bulan Ramadan ini kan kalau dilihat sebagai puncak-puncaknya kaum muslimin itu dekat dengan Allah. Iya. Dan juga dinyatakan di dalam banyak riwayat itu terkait dengan orang yang berpuasa itu doanya diijabah, ya enggak? Iya. Nah itu kan berarti ada satu fasilitas yang bisa digunakan oleh kaum muslimin itu untuk mendapatkan pertolongan Allah di situ. Iya. Jadi kita tidak hanya berhitung dari sisi hitung-hitungan matematis, jumlah kita banyak, tenaga kita kuat gitu ya, kemudian sarana prasarana persenjataan kita itu sudah luar biasa besar. Bukan di situ letaknya kita itu untuk menyandarkan kemenangan. Iya. Tetapi lagi-lagi keimanan tadi itu selalu mensyaratkan agar kita itu terlebih dahulu menjadikan Allah itu sebagai sandaran. Iya. Dan itu bisa lebih mudah diakses ketika bulan suci Ramadan. Begitu. Kita perhatikan sekarang saja, dalam kondisi di bulan suci Ramadan, orang itu lebih mudah untuk beribadah. Yang awalnya itu mungkin malas-malasan baca Al-Quran, itu jadi kok kepingin baca Al-Quran. Iya. Nah itu kan luar biasa. Yang awalnya tidak pernah yang namanya mungkin sholat 5 waktu, ini kok tiba-tiba ikutan tarawih, kan begitu. Nah, ini menunjukkan Ada yang mendorong ke sana. Iya. Nah jadi karena takjilnya juga gitu ya. Jadi yang mendorong juga mungkin kalau mahasiswa gitu ya. Jadi kalau dulu saya waktu mahasiswa itu begitu. Jadi selalu pergi ke masjid-masjid untuk melihat suasana takjil. Suasana jenis makanannya gitu kira-kira gitu ya. Dulu begitu. Jadi makanya Ramadan ini memang menjadi satu tempat ya, satu waktu untuk kita itu secara kedekatan dengan Allah itu yang paling dekat. Jadi bagaimana dengan bahkan tidurnya saja, sampai perangnya saja ya di bulan Ramadan itu sudah ibadah. Ketika diniati agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidurnya berpahala. Ya kan? Apalagi kemudian yang lain-lain, bacaan Al-Qur'annya, sholatnya, zikirnya, ketika membahas ilmu semacam ini, itu kan jelas lebih besar pahalanya. Begitu kan? Nah apalagi jihad fisabilillah tadi itu. Kalau kemudian orang ini secara keimanan itu kuat, terpanggil dia. Nah terlihat bagaimana salah satu sahabat juga. Siapa itu? Sahabat Handolah. Oh Handolah. Oh iya. Mungkin pernah betul. dengar ini ya, sering kali kita dengarkan ya. Bagaimana ketika ada seruan perang. Handolah ini kan masih malam pertama sebagai pengantin gitu ya. Masya Allah. Iya. Tapi karena ini adalah seruan Allah, ya kan? Pahalanya lebih besar ketimbang ketimbang berperang melawan istrinya kan begitu. Karena malam pertama gitu kan ya. Ya tentu ini akan sangat perang batin ini gitu ya. Iya. Perang ini sama istri ini di rumah baru ini. Ya kan? Jadi akhirnya ya kebetulan Handolah itu akhirnya mengikuti peperangan. Dan atas izin Allah beliau ini syahid gitu ya. Dan syahidnya itu sampai beliau ini terkenal dengan dimandikan oleh para malaikat. Nah ketika ditanya ke istrinya, belum sempat mandi junub ini.
Gitu Masya ya. Allah. Sempat perang sedikit gitu. Jadi ternyata apa? Ada seruan perang, wes ndak pakai mikir begini, berangkat gitu kan ya. Jadi menunjukkan apa? Kualitasnya itu. Iya. Gak pakai nunggu, GPL kalau orang sekarang ya. Iya. Gak pakai lama. Gak pakai lama. Jadi kalau dalam masalah ibadah langsung wasari'u gitu ya. Iya. Bersegera gitu. Gak pakai lama. Nah kalau kita kira-kira bagaimana itu? Engkak engkuk ya, saksi gitu kan ya. Iya. Nah ini akhirnya apa? Ketika untuk beribadah kita itu lebih apa? Mendahulukan yang lain. Padahal ingat, ketika kita sudah memaklumkan untuk menunda satu kebaikan, Iya. maka yang akan datang itu adalah sesuatu yang sia-sia yang akan kita lakukan. Iya, iya. Begitu. Karena apa? Defaultnya orang, ya kita mungkin sering kata-kata default ya. Bentukan orang itu kan memang sukanya yang santai-santai, Iya. sukanya yang seneng, gitu kan. Jadi kalau dia tidak punya target dalam hidupnya untuk mengejar sesuatu, paling-paling kalau sekarang itu generasinya apa? Mager, ya, Iya. males gerak, Males gerak. ya kan. Jadi yang di scroll cuman handphonenya, Handphone, iya. ya kan. Jadi bolak-balik kegiatannya itu. Kenapa? Karena dia tidak punya sesuatu yang ingin dikejar. Karena tidak ada dorongan keimanan yang ingin dia wujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang harus dianya lakukan mestinya. Kan Iya. begitu. Nah dari sinilah kemudian generasi yang sekarang itu tantangannya begitu besar. Iya. Gitu kan? Karena sudah dekat sekali dengan medsos gitu kan. Dan mereka lebih mudah diakses dengan berbagai macam tayangan, dengan berbagai macam program yang akhirnya mereka kekuatannya hanya di mana? Di iman, ya Iya. kan? Filternya iman tadi itu. Kalau enggak apa ya mereka akan memasuki ke tempat-tempat yang tidak seharusnya mereka datangi. Nah, mungkin itu, ya. Baik, Ustaz. Wah, ini Masya Allah ya. Kita mendapatkan bahasan yang luar biasa, tidak hanya sekedar dari konsep-konsepnya dari surat Al-Baqarah ayat 183, Betul. tapi tadi juga kita mendapatkan kisah ini yang sangat inspiratif ya dari Abdullah bin Hudzafah. Hudzafah. Nah, ya. Jadi ini apakah kita tertantang ya untuk menguji keimanan kita ya, tantangannya salah satu level yang tertinggi itu tadi ya. Nah, itu. Nah, mungkin kalau zaman sekarang tantangannya bukan itu Ustaz, masukkan ke kuali Ustaz, tapi dibawa ke mana ya? Ya itu mungkin pemirsa simpulkan sendiri di zaman sekarang ini mungkin dihadapkan pada robot tinggal bersama dengan robot yang aneh-aneh gitu ya, mungkin ya coba dibayangkan sendiri pemirsa. Nah jadi alhamdulillahirabbil alamin ya, ini banyak hal sekali yang sangat inspiratif dari Ustadz Yuke. Namun pertanyaan terakhir Ustadz, ini pertanyaan penting karena memang tema kita ini Ustaz. Nah, jadi apakah kita itu ketika sudah masuk ke bulan Ramadan ini, setelah selesai dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal itu, apakah terjamin pasti iman kita itu akan kokoh? Ya, jadi kalau bilang terjamin atau tidak, ya tidak ada jaminan. Begitu gitu ya. Iya. Karena kan tadi kembali kepada bagaimana kita itu mempersiapkan, ya. Yeah. Sebelum kita tadi di bulan suci Ramadan, apakah kita sudah ngecek gitu ya, bagaimana kondisi keimanan kita? Kalau tidak dikondisikan, pasti dia nanti akan kelimpungan ketika melakukan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin awal-awal itu ada euforia karena teman-temannya berangkat, ikutan berangkat, ya kan? Jadi akhirnya dikondisikan oleh lingkungan. Padahal apa? Perubahan terbesar itu adalah perubahan karena pemikiran. Iya enggak? Jadi kalau karena lingkungan, ketika lingkungannya baik, mungkin dia akan ikutan baik. Karena kalau dia membuat satu ulah, dia akan mendapati sesuatu yang mencolok dan akan dicap sesuatu yang tidak baik. Begitu. Itu kalau lingkungannya baik. Misal gitu ya. Kalau kita ikut kegiatan Pondok Ramadan gitu ya, itu kira-kira lingkungannya baik enggak? Iya, baik. Baik gitu kan ya. Jadi acaranya enggak mungkin Pondok Ramadan nanti ada konser gitu kan ya, dangdut gitu kan, menunjukkan aurat gitu kan ya. Kecuali kalau yang aneh-aneh tadi itu, bisa jadi Pondok Ramadan di situ sesuatu yang, nah itu ya, Masya Allah, mudah-mudahan enggak gitu ya. Katanya kebebasan, katanya mengekspresikan diri, katakanlah zaman now gitu kan ya.
tadi. Makanya itu tidak menjadi jaminan. Iya. Ya. Sehingga takwa ini yang tadi itu digadang-gadang bisa kita raih itu, dia akhirnya menjadi hikmah, gitu ya. Artinya bisa didapatkan, bisa juga tidak. Ya, tergantung bagaimana kita berproses di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah apa ciri-cirinya bahwasanya kita ini nanti bakalan mendapatkan apa? Oleh-oleh berupa iman tadi itu setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Kan begitu. Iya. Nah, yang paling gampang adalah yang pertama kita konsisten dengan ibadah-ibadah yang sudah kita mulai di bulan suci Ramadan. Mungkin yang awalnya tidak biasa sholat ke masjid, jadi sholat ke masjid. Nah, ini akhirnya kita jaga terus. Berarti dia mendapatkan keutamaan iman tadi. Yang awalnya dia tidak suka untuk infak. Karena di bulan Ramadan dia sudah mempersiapkan hartanya untuk infak, sedekah dan seterusnya. Dan itu dijaga ketika di bulan di luar bulan Ramadan. Berarti dia mendapatkan keutamaan keimanan. Yang awalnya bisa jadi dia ini ngaku-ngaku gitu ya. Saya beriman kepada Allah, gitu ya. Iya. Saya beriman kepada Allah, tapi hak-haknya Allah tidak pernah kita penuhi. Nah, berarti ini pun kita juga masih omong kosong. Iya. Atau lagi ada yang ngaku-ngaku tentang keimanan itu apa lagi? Ngaku rindu kepada surganya Allah. Iya enggak? Iya. Tetapi apa? Aktivitasnya menuju ke sana begitu sulit. Bahkan cenderung apa? Menuju ke nerakanya Allah. Naudzubillahi min Dzalik. ngaku-ngaku lagi apa? Benci kepada iblis. Iya. Tapi dengan sukarela melakukan aktivitasnya iblis. Ya kan? Dengan apa? Rela untuk memfitnah saudaranya sendiri. Dia akhirnya menjadi orang yang sombong dengan apa yang dia miliki. Begitu kan? Akhirnya kalau seperti ini akan hilang itu. Ya kan? Kekuasaannya akan hilang. Ngakunya dia ini takut kepada nerakanya Allah. Iya. Tapi dalam aktivitasnya justru nantang-nantang ini kepada Allah. Bahkan mungkin bangga ketika makan daging babi. Gimana ini gitu kan ya? Ditunjuk-tunjukkan begitu kan. Pakai baca bismillah lagi gitu. Ini kan berarti sesuatu yang memang apa? Menunjukkan ada persoalan dengan keimanannya. Iya. Kira-kira kalau orang-orang model begini ikutan di bulan suci Ramadan ini sekedar ikut-ikut saja. Iya. Tetapi nanti ketika selesai bulan Ramadan, ya kembali lagi ke habitatnya. Kembali lagi kepada kebiasaannya. Nah, kalau kita ngomong habit tadi itu ya, habit itu akan terbentuk berapa lama itu biasanya? Habit. Ada yang bilang 40 hari gitu ya. Iya. Ada yang bilang juga 30 hari. Wong yang kita sering dibentuk 30 hari ketika menemui bulan suci Ramadan begini, itu ketika keluar pun juga masih goyang aja. Ya, Iya. masih goyang aja. Apa yang membuat goyang? Sekali lagi apa? Keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita akan rizkinya Allah. Itu yang kadang-kadang kita itu akhirnya mencari jalan-jalan untuk mencari pekerjaan yang tidak halal. Iya enggak? Iya. Nah itu kalau kemudian kita tidak punya iman. Makanya tidak ada jaminan. Lalu bagaimana kalau sekarang kita ingin mendapatkan keutamaan takwa tadi itu, ya kita harus segera berubah. Kita harus segera bertaubat kepada Allah. Kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebesar-besarnya untuk mendapatkan apa? Derajat takwa. Begitu. Siap kira-kira ini ya? Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siap. Siap ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran pada saat Yuke Hari Aksono. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, pemirsa. Ini alhamdulillah ada pertanyaan dari pemirsa dari studio. Alhamdulillah karena kita juga ada pemirsa juga live ya dari studio. Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang pertama ini Ustaz. Jadi tadi kan di ayat surat Al-Baqarah ayat 183 kan dibahas seruan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa, dan memang pada akhirnya hadiahnya, predikatnya adalah mendapatkan takwa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, mengapa kok kita harus terus meningkatkan keimanan dan takwaan? Apakah memang keimanan dan takwaan itu tidak ada
tidak ada apa istilahnya, langit-langit, nggak ada asbesnya, nggak ada atapnya, harus terus meningkat gitu. Apakah memang tidak ada ini batasannya? Sebenarnya seperti apa? Kan kita sudah bersahadat ini. Iya. Jadi perlu kita pahami bagaimanapun kita ini adalah manusia. Manusia. Jadi sifat manusia itu adalah makhlul khata' wan nisyan. Harus kita sadari itu dulu. Jadi kita ini bukan malaikat, ya. Sehingga yang menjamin kita ini tetap bisa istiqomah adalah apa? Selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Itu pun saja ketika sudah meningkat, kira-kira godaannya semakin kecil atau semakin besar ini? Semakin besar lagi. Gitu kan. Oleh karenanya seringkali yang dipesankan oleh guru kami gitu ya, selalulah kita itu arju ilal kamal. Jadi kembali menuju kepada kesempurnaan. Kita berupaya sekuat mungkin ya, mati-matian, kalau lagi males paksa gitu. Karena tidak ada cara lain bagi kita itu untuk berubah kecuali satu saja, paksain. Jadi kalau doa Allahumma paksain begitu gitu ya. Harus begitu doanya. Karena kalau tidak begitu ya sudah nanti aja lah. Karena apa? Kita selalu dibuai dengan pikiran kita bahwasanya hidup masih lama. Gitu ya. Kalau kemudian kita itu sering menemui fenomena di sekitar kita ya. Jadi orang yang mati itu kira-kira semenit yang lalu dia akan berpikiran sama dengan kita. Hidup masih lama. Iya. Gitu ya. Kalau seperti itu kira-kira kita ini bersegera enggak untuk terus meningkatkan derajat takwa kita, derajat keimanan kita. Karenanya Rasulullah itu berpesan kepada salah satu sahabatnya itu, kul amantu billah sumas takim, ya. Jadi katakanlah aku ini beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu adalah bagian dari kita itu untuk menjaga keimanan tadi itu. Dengan apa caranya? Dengan kita itu membiasakan diri satu, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya kan? Jadi kalau kumpulannya kita itu bukan orang yang soleh, dari sisi pembicaraan saja, kira-kira ngarahnya kemana itu? Paling yang lawun, yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau orang soleh, itu pembicaraannya apa itu? Tentang masa depan akhirat. Tentang Islam. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana para ahli hadis, bagaimana ahlul Quran itu, ketika mereka di penghujung hidupnya, yang dibicarakan itu tentang ada hadis yang belum aku sampaikan. Ada hadis yang perlu aku terangkan, begitu. Insya Allah. Ada ayat Al-Quran yang perlu aku jelaskan. Jadi pembicaraannya itu, apa? Di penghujung kehidupannya. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa pikirannya, jiwanya, fisiknya, itu untuk apa? Untuk Allah. Itu kalau sudah dirinya dipenuhi dengan iman, kalau dinyatakan di dalam beberapa salah satu hadis itu adalah pandangan kita itu adalah pandangan Allah, begitu ya. Nah, itu apa menunjukkan apa? Bahwa setiap apa yang kita saksikan itu adalah selalu kita standarkan kepada Allah tadi itu. Makanya di situ kita perlu untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar apa? Agar istiqomah. Ya. Kenapa kita butuh istiqomah? Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diambil oleh Allah. Jangan sampai ketika kita memulai sesuatu yang baik, tetapi di penghujung akhir kita tergoda dengan sesuatu yang sudah kita bangun baik-baik tadi itu. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Baik, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala ya, ini ada yang Masya Allah ya, sambil menunggu berbuka juga sambil menahan kantuk pemirsa ya. Jadi kita sama-sama saling support ya, insya Allah. Berbuka insya Allah sebentar lagi pemirsa. Nah ini oleh karena itu kita akan segera akhiri ya Ustadz Yugo. Tapi sebelumnya mungkin ini sebagai closing statement Ustadz. Karena memang pemirsa kita di internet juga di YouTube ini tentu saja banyak sekali netizen atau pemirsa yang usianya itu adalah usia muda ya Ustadz ya. Usia milenial, remaja, kemudian anak-anak
bukan anak-anak sih sebenarnya, walaupun anaknya orang tua ya, tapi mereka yang usia kuliah, usia mahasiswa ini Ustaz. Nah, yang mana mereka setiap hari itu banyak sekali terpapar dengan sosial media. Nah, ini mungkin sebagai closing statement Ustaz, bagaimana agar kami, karena saya juga masih muda itu agar kami dapat mempertahankan keimanan kami khususnya di bulan Ramadan ini, dan juga bisa bertahan sampai di bulan-bulan selanjutnya sampai bertemu dengan Ramadan lagi. Iya, closing statement. Oke, baik. Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, sehingga pilihannya bagi kita itu mau tidak mau harus cari komunitas yang mereka itu adalah rindu Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Iya. Sehingga apa? Apa yang menjadi bacaan mereka, bacaan para remaja, remaji, pemuda-pemudi gitu ya. Iya. Itu selalu berdekatan dengan Al-Quran. Iya. Dan kalau kita sendiri tidak dekat dengan Al-Quran, itu akan susah nanti dia untuk diarahkan untuk menuju kebaikan-kebaikan lebih lanjut lagi. Iya. Itu yang pertama. Oleh karenanya, perbanyaklah bagi para pemuda dan pemudi, bagi para remaja dan remaji untuk selalu beribadah dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kita harus selalu mendekatkan diri ya dengan komunitas yang mereka itu suka kajian, ya, suka diskusi Islam, ya, suka mereka itu untuk membicarakan tentang masa depan umat. Jadi kumpulan seperti ini mestinya, komunitas-komunitas seperti inilah yang seharusnya didekati. Bukan dijauhi karena lantaran ada stigma atau statement-statement yang radikal dan seterusnya. Itu akan menjadikan apa? Pemuda kita malah tambah jauh lagi. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keislaman yang dilakukan oleh beberapa dari mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di seluruh Indonesia begitu ya, mestinya itu yang harus kita ikuti, wahai para pemuda, begitu ya. Baik, mungkin itu pesannya. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada pemirsa, didahului juga jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Yuga Hari Laksono telah bersama kita ya, menjelang berbuka bersama dengan teman-teman berbuka. Insya Allah ya, kita akan segera berbuka atau jangan-jangan sudah berbuka nih. Bisa jadi ya, Allah alam bisawab ya. Semoga dimanapun kita berada, karena memang di Jawa Timur ya ada selisih berapa menit gitu ya. Mungkin yang daerah Banyuwangi, kemudian perbatasan di Bali juga ini sudah berbuka ya. Tapi mungkin di daerah Pacitan yang agak-agak ke barat masih menunggu beberapa menit lagi. Nah, tentu saja semoga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan sore hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita. Tentu saja supaya berkah, jangan lupa untuk disebarkan ya topik-topik kajian di channel ini kepada kerabat-kerabat, saudara, rekan kerja, tetangga Anda, ya, keluarga Anda, agar manfaatnya dapat tersebar ke mereka. Tentu saja ketika mereka mengamalkan, kita mendapatkan pahala pula. Amin ya rabbal alamin. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Alimuddin Rashid pamit undur diri dari hadapan Anda. Ini luar biasa ya, saya tadi di pembukaan awalan sepertinya saya belum memperkenalkan diri gitu ya. Nah, saya Muhammad Alimuddin Rashid pamit undur diri dari hadapan Anda dan juga bersama dengan kru-kru kita ya, kami ucapkan selamat berbuka puasa ketika waktunya sudah masuk tentu saja ya. Oleh karena itu kita agar lebih afdol, lebih berkah, kita tutup dengan doa kafarat majelis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tentu saja ini slogan di program kita di bulan Ramadan ya, yaitu adalah Ramadan Mubarak, makin berkah dengan Islam kafah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قربنا وباركنا لنعمل صالحا
في يدي رسالة التغيير.